Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Saat ini pertemuan berikutnya ya setelah minggu lalu membahas mengenai teori belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu aktual dalam teori pembelajaran. Nah, baiklah teman-teman, pendidikan saat ini merupakan salah satu aspek yang terpenting ya dalam kehidupan manusia. Kemudian pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk membangun peradaban manusia, yaitu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi, karena itu pendidikan berkaitan erat dengan jalannya pembangunan suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena daya sumber manusia yang berkualitas akan mampu mempercepat pembangunan. Jadi, pendidikan itu sangat penting untuk keberlangsungan manusia ya. Tumbuh kembangnya manusia, perkembangan pembangunan, perkembangan teknologi itu adalah asalnya dari pendidikan begitu ya. Jadi, pendidikan ini adalah kebutuhan pokok gitu ya, atau kebutuhan primer untuk kita semua, karena semua pekerjaan, semua kegiatan itu tidak lepas dari apa yang namanya dengan pendidikan. Nah, saat ini ada beberapa hal yang krisis yang terjadi di Indonesia. Isu-isu aktual dalam teori pembelajaran. Nah, ini yang pertama adalah tingkat literasi. Ya, teman-teman, di sini kemampuan literasi siswa berdasarkan Rapot Pendidikan 2023 berada dalam kategori sedang. Rapot Pendidikan 2023 mendefinisikan kategori sedang sebagai kategori di mana sebanyak 40-70% siswa mencapai kompetensi minimum literasi. Nah, ini sangat miris ya, teman-teman semuanya. Jadi, kemampuan literasi seseorang atau keinginan membaca begitu ya, seseorang itu sangat minim untuk saat ini. Karena saat ini terlalu banyak konten-konten yang memudahkan seseorang sehingga tidak perlu lagi membaca begitu ya. Kalau zaman dulu buku-buku itu sangat diperlukan untuk keberlangsungan pengetahuan. Namun untuk saat ini sudah kurang diperhatikan lagi buku-buku tersebut begitu ya. Jadi kemampuan tingkat literasi penduduk Indonesia saat ini atau pendidikan saat ini tuh cukup rendah begitu ya. Nah, hal ini perlu kita perhatikan. Kita harus bagaimana untuk meningkatkan kembali kemampuan literasi siswa begitu ya. Baiklah, yang kedua adalah isu-isu kekinian, di antaranya yang kedua kekerasan di satuan pendidikan. Berdasarkan Rapot Pendidikan 2023, iklim keamanan sekolah jenjang SMP, SMA mengalami penurunan. Untuk indikator keamanan tercatat SMP turun 2,9% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan penilaian akhir, skornya menjadi 65%. Nah, di sini adanya kekerasan mengalami penurunan, dan kekerasan yang dilakukan oleh siswa itu menunjukkan bahwa fungsi pendidikan belum berjalan maksimal. Jadi untuk saat ini anak didik atau peserta didik saat ini itu membutuhkan benar-benar sebuah keamanan atau proteksi yang cukup gitu ya. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja karena memang berbeda begitu ya pola cara hidup peserta didik zaman sekarang begitu ya. Emosinya semakin labil begitu ya. Kemudian tingkat jadi cepat frustasi untuk saat ini gitu ya. Peserta didik saat ini tuh cepat frustasi atau disebut sebagai Gen Z gitu ya, generasi Z begitu. Nah, itu jadi kita sebagai pendidik harus lebih hati-hati bagaimana memposisikan diri kita sebagai pendidik untuk mendidik peserta didik kita agar menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya. Terlalu keras tidak bisa begitu.
terlalu baik juga melunjak, itu tidak bisa. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya kita menjadi partner mereka, menjadi teman mereka, sehingga mereka akan merasa bahwa kita pendidik itu adalah teman mereka, sehingga mereka merasa nyaman gitu ya dengan kita, dan kita bisa lebih masuk ke dunianya mereka, begitu. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian guru honorer. Nah, ini adalah permasalahan yang cukup sensitif begitu ya. Permasalahan yang cukup rumit yang belum teratasi sampai saat ini begitu. Jadi kesejahteraan guru sampai saat ini itu belum belum sama sekali diperhatikan gitu ya. Nah, di sini pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai P3K gitu ya. Target pengangkatan guru honorer pada tahun sebelumnya masih belum tercapai. Jadi masih kurang gitu ya untuk pengangkatan guru P3K. Jadi memang SD gurunya semakin banyak gitu ya, namun sekolahnya itu ya tetap segitu gitu. Jadi memang timpang jauh antara guru dengan sekolah yang ada. Kemudian APBN juga masih belum bisa mensejahterakan guru gitu ya. Belum bisa memberikan insentif yang cukup untuk guru gitu. Nah, ini selanjutnya adalah pengembangan keterampilan guru. Di sini ya, guru sebagai pendidik perlu menguasai berbagai keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran, terlebih dengan cara era digitalisasi seperti saat ini menimbulkan banyak sekali perubahan dalam segi kehidupan bangsa, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dalam pandemi waktu lalu telah menunjukkan bahwa dunia pendidikan itu gagap dalam menghadapi perubahan pendidikan yang beralih ke komunikasi digital. Jadi, pengembangan keterampilan guru di sini sangat penting ya, bukan hanya pendidik yang dituntut untuk memiliki pola pikir lebih tinggi, tapi guru juga pengembangannya harus lebih tinggi, harus lebih pintar daripada siswa begitu ya. Karena kalau misalnya kita dianggap kurang mumpuni terhadap suatu hal, bisa jadi kita dibodohi oleh siswa kita begitu ya. Jadi kemampuan kita terutama dalam IT harus sudah mampu memenuhi tantangan zaman gitu ya. Jangan patah semangat, jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, di sini adalah peningkatan kualitas anggaran pendidikan. Adanya tuntutan pengembangan keterampilan guru justru harus seimbang dengan peningkatan anggarannya gitu ya. Nah, di sini pengelolaan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN saat ini banyak tersita untuk hal-hal di luar pendidikan. APBN beberapa ditransfer ke daerah sebagai anggaran pendidikan, tapi oleh pemerintah daerah dihitung sebagai anggaran pendidikan daerah, sehingga banyak daerah tidak sampai 2-5% menganggarkan pendidikannya itu. Kemudian mereka hanya kalkulasi saja dari APBN. Jadi begitu ya, miris sekali gitu ya. Anggaran pendidikan kita sudah kesejahteraan gurunya belum diperhatikan, anggaran pendidikannya juga seperti itu begitu ya. Jadi banyak penyelewengan gitu ya. Jadi sangat miris sekali pendidikan di Indonesia ini. Sedangkan tuntutan untuk pendidikan itu kan sangat luas gitu ya. Untuk menjadi seorang presiden itu kan perlu pendidikan. Tidak bisa dia tidak sekolah sama sekali kemudian menjadi seorang presiden begitu ya. Tidak mungkin begitu. Nah, makanya pendidikan ini adalah sangat sangat penting begitu. Nah, selanjutnya yang krusial selanjutnya yaitu selain pendidikan ada dana abdi kebudayaan. Kemendikbudristek mengupayakan dana abdi kebudayaan tahun 2004 sebesar 7 triliun. Dana ini ditujukan untuk mendukung pengembangan dan kebudayaan daerah di Indonesia. Pengelolaan dan penyaluran dana abdi kebudayaan harus berdampak pada kegiatan budaya di daerah.
Sudah berdampak belum tahun lalu begitu ya dana ini untuk pengembangan kebudayaan di Indonesia? Nampaknya memang belum belum signifikan begitu. Dana yang dikucurkan lumayan banyak, namun hasilnya belum terdapat hasil yang signifikan begitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah transisi ke dunia kerja gitu ya. Jadi sesuai perkembangan zaman ini tuntutan pekerjaan ini semakin meningkat kualitasnya gitu ya. Proses transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja semakin pelik karena faktor sosioekonomi lulusan dunia pendidikan juga dibayangi oleh situasi kerjaan informal sampai menjadi pengangguran. Jadi lulusan-lulusan pendidikan itu untuk saat ini tuh dipertanyakan gitu ya. Jadi di dianggapnya terlalu banyak begitu yang menjadi guru, sedangkan kan sebenarnya memang tuntutannya memang harus banyak begitu. Sehingga yang lulusan pendidikan itu kebanyakan tidak bekerja atau pengangguran, tidak memiliki pekerjaan. Nah, ini sangat miris ya. Banyak sekali yang melamar pekerjaan gitu ya, namun sangat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan tersebut. Nah, itu teman-teman adalah 7 isu yang saat ini sedang tren yang terjadi di Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.